Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Hindana Zulfa dengan nomor NIM 22821333023 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 4C. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS dalam mata kuliah Akuntansi Menengah 2 yang akan menjelaskan tentang laporan arus kas dalam metode tidak langsung. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu laporan arus kas dalam metode tidak langsung. Yang pertama ada pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah data pemasukan dan pengeluaran suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tertentu. Selanjutnya ada metode laporan arus kas. Yang pertama, ada metode langsung. Metode langsung dilakukan berdasarkan buku kas atau bank. Dalam metode ini, aliran kas dari kegiatan operasional dibagi menjadi kas masuk dan kas keluar. Kemudian, laporan dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pendanaan. Selanjutnya yang kedua ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung menggunakan 3 elemen, yaitu elemen kas dari kegiatan operasional, investasi, dan kegiatan pendanaan. Metode ini memerlukan 2 sumber data, yaitu laporan laba rugi dari periode yang berlangsung serta neraca dari periode berlangsung dan periode sebelumnya. Selanjutnya ada klasifikasi arus kas. Yang pertama ada aktivitas operasional. Apa sih aktivitas operasional itu? Aktivitas operasional itu meliputi transaksi yang menghasilkan pendapatan utama perusahaan. Contoh cash flow masuk yaitu penjualan barang dan jasa, penerimaan dari langganan, pendapatan royalti, komisi, dan imbalan lain. Contoh cash flow keluarnya yaitu pembayaran kepada supplier, pembayaran upah karyawan, biaya pajak, serta bunga. Yang kedua, itu ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu meliputi perolehan dan pelepasan aktiva tetap atau aktiva tidak lancar. Dan investasi jangka panjang, contoh cash flow masuk, penjualan aset tetap dan investasi jangka panjang. Contoh cash flow keluarnya, pembelian aset tetap dan investasi jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga itu ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang, serta modal perusahaan. Contoh cash flow masuknya yaitu penerbitan saham baru dan utang. Contoh cash flow keluarnya pembayaran dividen, penarikan kembali saham, dan pembayaran utang jangka panjang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi laporan arus kas dengan metode tidak langsung. Di sini harus mempunyai 2 laporan terlebih dahulu, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di sini saya sudah mempunyai laporan laba rugi dan neracanya. Baik, langsung saja. Neraca PT Sukamampir pada tahun 2023 dan 2024. Di sini sudah ada 2 tahun yang berbeda, yaitu 2023 dan 2024. Di sini nama akunnya ada aset, ada kewajiban, dan ekuitas. Yang pertama aset, yaitu ada kas. Kas pada tahun 2023 sebanyak 50.000, mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 80.000, jadi selisihnya 30.000. 30.000 ini dari mana sih? 30.000 ini dari 80.000 dikurangi 50.000, jadi selisihnya 30.000. Selanjutnya ada piutang usaha. Piutang usaha pada tahun 2023 yaitu 100.000, mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 120.000, selisihnya 20.000. Selanjutnya ada persediaan. Persediaan pada tahun 2023 yaitu 80.000, mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 90.000, selisihnya 10.000. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan pada tahun 2023 yaitu 200.000, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 280.000, selisihnya 80.000.
Jadi total aset pada tahun 2023 yaitu 430.000 dan total aset pada tahun 2024 yaitu 550.000. Jadi selisihnya 120.000. Selanjutnya yaitu ada kewajiban. Yang pertama hutang usaha. Hutang usaha pada tahun 2023 yaitu 70.000 mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 80.000, selisihnya yaitu 10.000. Selanjutnya ada wesel bayar. Wesel bayar pada tahun 2023 yaitu 250.000. Nah, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 200.000. Jadi di sini ditulisnya min 50. Bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti di atas, yaitu 200.000 dikurangi 250.000 karena di sini mengalami penurunan. Apabila mengalami penurunan, maka tahun sebelumnya kan lebih besar dan tahun sekarang itu lebih sedikit. Jadi ditulisnya menggunakan dalam kurung atau bisa dibilang dengan min. Jadi min 50.000. Selanjutnya yaitu utang obligasi. Utang obligasi pada tahun 2023 yaitu 140.000 mengalami penurunan lagi pada tahun 2024 menjadi 100.000. Jadi selisihnya min 40.000. Jadi total kewajiban pada tahun 2023 yaitu 460.000, total kewajiban pada tahun 2024 380.000, selisihnya 80.000. Selanjutnya ada ekuitas. Yang pertama saham biasa. Saham biasa pada tahun 2023 100.000 mengalami kenaikan menjadi 150.000, selisihnya 50.000. Selanjutnya ada laba ditahan. Laba ditahan pada tahun 2023 yaitu 50.000 mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 90.000, jadi selisihnya 40.000. Jadi total ekuitas pada tahun 2023 yaitu 150.000, total ekuitas pada tahun 2024 menjadi 240.000, selisihnya 90.000. Selanjutnya yaitu total kewajiban dan ekuitasnya. Total kewajiban 2023 ditambah dengan total ekuitas 2023 menjadi 610.000. Selanjutnya total kewajiban pada tahun 2024 ditambah dengan total ekuitas pada tahun 2024 jumlahnya 620.000, selisihnya 10.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT Sukamampir. Di sini periode 2024 ya. Nama akunnya penjualan, jumlahnya 500.000. Selanjutnya ada harga pokok penjualan atau HPP, jumlahnya 300.000. Selanjutnya penyusutan, jumlahnya 150.000. Beban bunga 20.000. Laba bersih 200.000. Dividen 30.000. Tambahan pada laba ditahan 80.000. Baik, langsung saja kita masukkan ke dalam laporan arus kas PT Sukamampir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Yang pertama ada arus kas dari kegiatan operasional. Di sini ada laba bersih. Laba bersihnya 200.000. Dari mana 200.000 itu? 200.000 ini dari laporan laba rugi tahun 2024. Di sini ada laba bersih sebesar 200.000. Maka kita langsung masukkan ke dalam arus kasnya yaitu 200.000. Selanjutnya ada kenaikan piutang usaha sebesar minus 20.000. Dari mana sih minus 20.000 ini? Minus 20.000 ini dari laporan neraca ya, neraca PT Sukamampir. Tadi piutang usaha kan. Coba kita lihat. Kenaikan piutang usaha sebesar minus 20.000. Di sini mengalami kenaikan sebesar 20.000. Karena mengalami kenaikan, maka di sini ditulisnya minus. Selanjutnya, kenaikan persediaan sebesar minus 10.000. Persediaan mengalami kenaikan yaitu 10.000. Ditulis di sini di laporan arus kas yaitu minus 10.000. Selanjutnya ada kenaikan hutang. Kenaikan hutang didapatkan dari neraca juga yaitu hutang usaha. Hutang usaha sebesar 10.000 mengalami kenaikan, ditulis di sini, dicatat di laporan arus kas yaitu sebesar 10.000. Jadi kas bersih yang diterima dari kegiatan operasional yaitu sebesar minus 20.000. Dari mana minus 20.000 ini? Minus 20.000
didapatkan dari kenaikan piutang usaha sebesar minus 20.000 ditambah dengan minus 10.000 ditambah dengan 10.000. Jadi totalnya minus 20.000. Baik, selanjutnya yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi, yaitu pembelian peralatan. Pembelian peralatan di sini, peralatan ya, kita lihat di neraca lagi, pembelian peralatan. Di sini mengalami kenaikan 80.000. Langsung saja ditulis minus 80.000 karena sudah tidak ada kegiatan investasi lagi. Jadi kas bersih yang diterima dari kegiatan investasi yaitu sebesar minus 80.000. Yang selanjutnya arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang pertama pembayaran wesel bayar sebesar minus 50.000. Ini didapatkan dari neraca juga. Di sini selisihnya minus 50.000, langsung saja ditulis di sini minus 50.000. Selanjutnya pelunasan utang obligasi sebesar minus 40.000. Minus 40.000 itu didapatkan dari utang obligasi mengalami penurunan sebesar 40.000. Langsung saja dimasukkan ke dalam sini. Kemudian selanjutnya penjualan saham biasa. Penjualan saham biasa itu sebesar 50.000. 50.000 itu didapatkan dari sini, selisih pembelian saham biasa. Langsung saja dimasukkan ke laporan arus kasnya. Dan selanjutnya ada pembayaran dividen sebesar minus 30.000. Dari mana sih ini pembayaran dividen? Karena di neraca juga tidak ada. Nah, dividen itu didapatkannya dari laporan laba rugi. Di sini ada dividen sebesar 30.000. Nah, jadi kas bersih yang diterima dari kegiatan pendanaan sebesar minus 70.000. Minus 70.000 ini didapatkan dari minus 50.000 dikurangi minus 40.000 ditambah 50.000 dikurangi minus 30.000. Jadi totalnya minus 70.000. Jadi kenaikan kas bersihnya itu sebanyak 30.000. Nah, 30.000 ini didapatkan dari laba bersih sebesar 200.000 dikurangi kas bersih yang diterima dari kegiatan operasional sebanyak 20.000 dikurangi 80.000 dari kegiatan investasi dan dikurangi dari kegiatan pendanaan sebesar 70.000, jadi totalnya 30.000. Dan 30.000 ini sama dengan selisih di neraca, selisih kas neraca ya, 30.000 ini adalah kas bersih. Dan selanjutnya adalah saldo kas awal periode 2023 yaitu sebesar 50.000. Ini didapatkan dari neraca juga pada awal periode yaitu 2023 sebesar 50.000. Kita tulis di sini. Dan saldo kas akhir pada periode 2024 sebesar 80.000. 80.000 juga didapatkan dari neraca. Dan di sini harus balance ya antara kas bersih, saldo awal dan saldo akhir di neraca. Ini adalah saldo awal, ini saldo akhir, dan ini adalah selisih atau kas bersihnya. Jadi apabila kas bersih ditambah dengan saldo awal totalnya 80.000. Ini sudah balance dengan neraca yang ada di sini. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.